Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan masih dalam bab larangan-larangan. Babun fi tahrimi wasli sya'ri wal washm wal washr wa huwa tahdidul asnan. Bab tentang diharamkan menyambung rambut dan bertato dan mengikir gigi. Tahdidul asnan, mengikir gigi agar terlihat jarang sehingga nampak lebih muda. Ini terkait dengan kebiasaan para wanita di zaman dahulu jahiliyah. Mereka menghiasi diri mereka dengan hal yang dilarang. Ya, ini makanya datang hadis-hadis tentang wanita. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambut. Wal washimah wal mustaushimah, yang mentato dan minta untuk ditato. Dan seterusnya, ini terkait dengan para wanita di zaman dahulu. Tapi sekarang jadi kerjaan lelaki. Zaman sekarang juga lelaki bersolek. Ya. Mereka juga bertato. Ya. Sehingga bukan cuma wanita saja yang bersolek, tapi lelaki juga bersolek, ya. Tetapi yang paling penting untuk diketahui adalah para wanita, karena mereka memang ingin selalu tampil indah, ya. Sehingga ingin mempercantik tubuh mereka, maka mereka harus mengetahui batasan-batasan mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Maka di sini Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab tentang haramnya menyambung rambut, mentato dan mengikir gigi untuk kelihatan lebih cantik atau lebih muda. Seperti biasa, beliau membawakan ayat dalam Al-Quran, kemudian membawakan hadis-hadis. Beliau bawakan firman Allah dalam surat An-Nisa 117 sampai 119. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Iyad'una min dunihi illa inatha." Mereka tidak beribadah kepada selain Allah kecuali hanyalah inatha, wanita-wanita. Maksudnya mereka hanya beribadah kepada berhala-berhala. Karena orang-orang musyrikin Arab menamakan berhala-berhala mereka dengan nama wanita, seperti Uzza, yaitu Manat, ya. Dan itu adalah nama-nama wanita, dan mereka meyakini berhala-berhala tersebut adalah perwakilan dari orang-orang soleh atau dari malaikat-malaikat. Sehingga disebut sini mereka tidak menyembah kecuali berhala-berhala. Wa iyyad'una illa syaitanan marida. Dan mereka tidak beribadah kecuali kepada syaitan yang durhaka. La'anahullah, Allah melaknat syaitan. Dan syaitan berkata, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan benar-benar mengambil dari hamba-hambamu bagian yang telah ditentukan. Yaitu dia tahu bahwasanya tidak semua hamba Allah akan sesat, akan bisa dia sesatkan, tapi ada bagian yang akan disesatkan dan dia akan ambil seluruhnya. Siapa yang ditakdirkan sesat, dia akan ambil seluruhnya. Dia semangat untuk mendapatkan anak buah yang sesat. Inna ma yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Dia ingin punya kelompok golongan yang bisa menemani dia di neraka jahanam. Kemudian setan berkata, wala udhillannahum, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku benar-benar akan buat mereka berangan-angan. Wala amurannahum, dan aku akan benar-benar menyuruh memerintahkan mereka, fala yubattikunna adhanal an'am, lantas mereka akan memotong atau menggunting telinga-telinga hewan-hewan ternak, yaitu untuk diserahkan kepada berhala. Wala amurannahum, dan aku benar-benar akan memerintahkan mereka, fala yughayyirunna khalqallah, dan mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah. Tentunya tafsir tentang aku akan perintahkan mereka lantas mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah ini banyak. Di antara tafsiran adalah tafsiran Nabi SAW, disebutkan juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan beberapa tafsir tentang makna merubah ciptaan Allah. Di antaranya adalah wanita-wanita yang merubah ciptaan tubuh mereka dengan mempercantik diri, ya, dan sehingga mentato atau menambah rambut atau mengkikir gigi mereka. Ini dianggap juga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dianggap juga merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau membawakan hadis-hadis an Asma radhiyallahu anha, dari Asma, anna imra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, inna ibnati asabatha al-hasbah. Ya. Sungguhnya putriku terkena penyakit fatamarraqa sya'ruha, maka rambutnya berguguran. Rambutnya berguguran, ya. Yaitu hasbah adalah penyakit yang mengenai kulit, ya. Di antaranya sampai menjalar ke kepala sehingga rambut menjadi berguguran. Satu jenis penyakit. Wa inni zawwajtuha, dan aku sudah menikahkan dia. Afa asilu fihi, apakah aku menyambung rambutnya, yaitu agar tampil di hadapan suaminya dengan tampilan yang baik. Sudah menikah, ini artinya ibunya ingin menyambung rambutnya supaya rambutnya kelihatan banyak untuk berhias, bukan di hadapan lelaki yang ajnabi atau lelaki asing, tetapi untuk suaminya. Dan kita tahu wanita boleh berhias di hadapan apa? Suaminya, bahkan boleh terlihat auratnya di hadapan suaminya. Dan dia dianjurkan untuk berhias di hadapan suaminya. Tetapi, dan ini niatnya untuk menyambung rambut supaya kelihatan rambutnya tebal di hadapan suaminya. Maka dia minta izin, apakah boleh seperti itu? Bukan untuk laki-laki lain, tapi untuk suaminya. Maka Rasulullah SAW berkata, la'anallahu al-wasilah wal mausulah. Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-wasilah wal mustausilah. Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta untuk disambung rambut. Minta untuk disambung rambut. Apakah untuk dirinya atau untuk orang lain? Dia ikut minta untuk disambung rambut. Apakah untuk dirinya atau untuk orang lain? Al-wasilah menyambung rambut. Apakah menyambung rambut untuk dirinya atau untuk orang lain? Taib. Adapun menyambung rambut, ya, maka ini ada beberapa bentuknya, seperti pakai sanggul. Pakai sanggul itu tidak boleh. Ya. Ini satu, yaitu rambut dipasang. Itu namanya sanggul, kan? Satu. Yang kedua, misalnya rambutnya tipis dimasukin di sela-sela sehingga kelihatan apa? Tebal. Bukan dipasang, tapi rambutnya tipis, di sela-selanya dimasukin agar kelihatan rambut tebal. Ini juga tidak boleh. Ini termasuk menyambung rambut. Ini juga termasuk menyambung rambut. Demikian juga rambut dia potong, kemudian dia sambung lagi untuk kelihatan apa? Tebal. Ini juga tidak boleh. Mau rambut orang, mau rambut sendiri tidak boleh. Demikian juga memakai rambut sintetik. Mirip seperti rambut manusia, mungkin bukan rambut manusia, tapi mirip seperti rambut manusia, dia pasang. Sama saja, karena hasilnya sama saja. Karena hasilnya sama saja. Meskipun rambut sintetik, tapi kelihatan seperti rambut asli. Maka ini juga menipu. Ini juga dianggap merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau pakai pita, misalnya pita, atau pakai handuk, nggak ada masalah. Orang tahu itu handuk, ya. Orang tahu itu pita, ya. Tapi kalau rambut sintetik disangka rambut. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Meskipun untuk suaminya, apalagi untuk orang lain. Apalagi bertabarruj untuk orang lain. Maka ini hukumnya adalah haram. Adapun kalau misalnya wanita tersebut ternyata berpenyakit sehingga akhirnya rambutnya gundul seluruhnya, entah dia kena penyakit apa, atau kemudian dia menjadi botak gara-gara penyakit. Ini namanya aib. Dan syariat membedakan antara mempercantik dengan memperbaiki aib. Dibedakan antara mempercantik dan memperbaiki aib. Kalau mempercantik maka haram, karena berubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah cantik. Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah indah, kemudian ingin berubah. Tapi kalau untuk pengobatan atau memperbaiki aib, maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Kenapa? Karena ini darurat. Darurat. Datang dalam hadis seorang namanya Arfajah bin As'ad, kuti anfuhu yaumal kulab. Ketika perang di zaman jahiliyah disebut dengan perang Al-Kulab, itu terjadi di antara
di Irak sana, ya, antara Kufah dan Basrah. Mereka berperang sana di zaman jahiliyah. Maka orang ini, sahabat ini di zaman jahiliyah berperang, kuti anfuhu, kemudian hidungnya terpotong dalam peperangan tersebut. Fattakhadha anfan min warik, maka dia pun membuat hidung palsu dari perak. Fa antana alaih, maka ternyata perak tersebut, kan laki-laki tidak boleh pakai emas, laki-laki enggak boleh pakai apa? Emas, tapi boleh pakai perak. Maka dia pakai perak. Karena dampak perang dia di zaman jahiliyah, dia pakai perak. Ternyata perak itu korosi sehingga membuat bau yang tidak enak. Ia terganggu dengan bau yang tidak enak. Ya. Akhirnya fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dhahab. Maka Rasulullah menyuruh dia membuat hidung palsu dari emas agar tidak menimbulkan bau. Maka dia pun bikin hidung palsu dari emas. Maka dia menutupi kekurangannya karena hidungnya putus, dia pakai hidung palsu. Dan ini dalam rangka untuk perbaiki aib. Jadi ini diperbolehkan. Bahkan memakai emas yang dilarang bagi lelaki karena ini darurat. Darurat tubihul mahdzurat, dalam kaidah darurat membolehkan yang haram. Oleh karenanya para ulama membedakan dua proses atau dua kegiatan atau dua operasi. Jika operasi tersebut maksudnya adalah untuk memperbaiki aib, maka ini diperbolehkan. Jika operasi tersebut adalah atau kegiatan tersebut, proses tersebut untuk kecantikan, yang sudah cantik maka tidak boleh, dianggap merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses atau kegiatan operasi yang dianggap untuk memperbaiki aib tersebut ada beberapa macam. Ada aib yang dari asal dia dari sananya, dilahirkan sudah aib, seperti orang sumbing. Seperti misalnya sejak awal hidungnya sangat pesek sehingga tidak normal, tidak seperti pesek yang wajar, ya. Misalnya hidungnya sampai bengkok ke kanan, bengkok kiri saking mancungnya. Kalau kita enggak ada, ya, kita mungkin saking peseknya ada. Kalau saking mancungnya. Tapi kalau orang luar mungkin hidungnya saking mancung, ada belok kiri, ada belok kanan, saking mancungnya. Ini aib dari sananya, ya. Aib dari sananya, seperti itu. Atau misalnya ternyata wanita tersebut sudah dewasa, ternyata dia tidak punya payudara. Ini aib bagi seorang wanita. Seperti itulah. Terus sebaliknya laki-laki juga misalnya tidak memiliki kemaluan misalnya, ya, maka yang tidak wajar, maka ini namanya aib sejak dari sananya. Maka ini boleh dilakukan operasi untuk memperbaiki fungsinya, mengembalikan kepada fungsinya. Seperti gigi terlalu mancung, bukan hidung yang mancung, apa gigi yang mancung, maka diperbaiki. Bukan dimartel, dia mungkin dicabut sebagian terus dikasih tali atau kawat di mur supaya giginya masuk. Ini kalau dalam rangka untuk perbaiki aib, maka ini tidak mengapa. Seperti sumbing, maka ini operasi boleh. Atau aib tersebut muncul belakangan, seperti tadi perang, Arfajah terpotong hidungnya, perang sehingga aib muncul belakangan. Atau kecelakaan, atau luka bakar, atau terjatuh sehingga kemudian robek ininya atau anunya, intinya menjadi cacat, sehingga akhirnya timbul aib. Atau karena sakit, mungkin terkena penyakit sesuatu sehingga rambutnya botak, gugur. Sudah tidak bisa tumbuh lagi. Beda kalau masih bisa tumbuh lagi. Ini sudah enggak bisa tumbuh lagi. Benar-benar rambutnya habis. Ini namanya aib yang muncul belakangan. Maka secara syariat ini boleh dilakukan kegiatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Boleh dilakukan kegiatan operasi untuk memperbaiki kegiatan tersebut. Yaitu di antara bentuknya adalah mengembalikan bentuk tubuh yang seharusnya. Mengembalikan bentuk tubuh yang seharusnya, misalnya sumbing, harusnya manusia mulut tidak sumbing, maka diperbaiki sehingga normal. Misalnya gitu, sehingga diperbaiki bibirnya. Atau bentuknya tidak normal, diperbaiki. Saya pernah diceritakan adalah salah seorang ustaz, terkenal juga. Dia dulu mulutnya enggak beres, intinya kelainan, terus diperbaiki oleh ayahnya dengan operasi. Sekarang dia pintar ngomong. Sekarang dia pintar apa? Pintar ngomong, banyak ngomong sekarang. Dulu susah karena mulutnya terganggu. Ini seperti ini boleh mengembalikan kepada bentuk asalnya, ya. Bentuk asalnya. Seperti orang ternyata jarinya enggak beres, mungkin dipotong karena jari 6, itu bukan bentuk asal. Asalnya jari berapa? 5. Ini contoh suatu yang tidak normal, ya. Ini seperti itu. Karena Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
dan kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang baik. Ini tidak mengapa. Atau diantaranya untuk mengembalikan fungsinya yang seharusnya. Fungsi yang seharusnya diperbaiki. Seperti gigi tidak teratur sehingga tidak mengunyah dengan baik. Maju depan, mundur dikit, maju depan, mundur, diratain. Bukan untuk mempercantik diri, tapi untuk memperbaiki fungsi gigi. Karena fungsi gigi yang tidak posisinya tidak baik mempengaruhi makan. Kalau makan akhirnya tidak bagus, akhirnya gizi berpengaruh pada tubuh. Dan ini dijelaskan oleh para dokter gigi. Maka dikembalikan fungsinya, giginya dikembalikan pada fungsinya yang baik, dirapiin, maka tidak mengapa karena untuk mengembalikan fungsi gigi. Seperti itu. Maka ini operasi tersebut tidak mengapa. Demikian juga Syekh Utsaimin rahimahullah berfatwa, misalnya seorang laki aib belakangan, botak. Botaknya begini. Ya, saking pinternya atau karena ada kawan subhanallah dia nulis disertasi, dia cerita sejak saya nulis disertasi rambut saya gugur, akhirnya dia botak. Terlalu banyak pikiran. Bukan karena disindul istri, bukan. Tapi dia banyak pikiran akhirnya rambutnya atau kena penyakit, banyak pikiran atau banyak stres atau kena penyakit rambutnya gugur. Syekh Utsaimin berpendapat bahwasanya boleh nanam rambut, bukan dengan rambut sintesis, bukan dengan rambut palsu, tapi rambut sendiri mungkin diambil dari belakang kemudian ditanam sehingga tumbuh normal lagi, tidak mengapa karena ini adalah memperbaiki kondisi semula. Memperbaiki kondisi apa? Semula. Ini fatwa Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Bukan untuk berhias tapi untuk mengembalikan posisi apa? Semula. Seperti ini tidak mengapa. Ini bentuk yang pertama. Adapun bentuk kedua adalah melakukan kegiatan atau operasi dalam rangka untuk memperindah. Ya. Misalnya hidungnya sudah mancung, sudah normal, hidungnya bukan tidak normal, normal. Tapi dia ingin seperti hidungnya orang bule, dia mancungkan. Hidungnya sudah normal tapi kurang lancip, dia kikir di sini biar lancip. Dagunya sudah manusiawi tapi dibuat jadi kotak ya, seperti apa namanya Lego. Misalnya mainan Lego tuh. Kotak-kotak semua. Berarti dia tidak ridho dengan apa? Ciptaan Allah. Kecuali tidak normal. Kecuali dagunya bengkok dilurusin tidak apa-apa karena tidak normal. Pipinya bengkok dilurusin tidak apa-apa. Ini dagunya tidak oke biasa kemudian dia bikin jadi kotak, maka ini tidak boleh karena dia merubah sesuatu yang normal. Tujuh seorang wanita ingin menyenangkan suaminya sehingga dia dada dia normal, payudaranya normal tapi dia karena suaminya nuntut macam-macam akhirnya dia memperbesar dari kondisi normal dengan operasi atau dengan silikon, maka ini haram, merubah ciptaan Allah. Kecuali tidak normal. Sebagian wanita yang dadanya tidak normal, tidak seperti wanita biasanya, maka ini boleh. Kalau tidak normal, maka boleh diperbaiki dengan operasi. Tapi kalau sudah normal biasa, kemudian dipercantik, maka tidak boleh. Demikian juga seperti bagi lelaki melakukan operasi pada kemaluannya misalnya, hanya karena obsesi yang macam-macam sehingga melakukan perubahan-perubahan, maka ini perubahan yang permanen, maka tidak boleh. Padahal normal-normal saja, cuma terobsesi dengan tontonan atau tuntutan dan macam-macam sehingga akhirnya melakukan perubahan-perubahan maka hukumnya haram dan banyak kejadian-kejadian. Cuma tidak pantas kita ceritakan di sini. Intinya ini adalah dua model bentuk operasi yang dilakukan ya. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Baik. Ini terkait dengan menyambung rambut. Kemudian terkait juga dengan tato ya, akan datang nanti hadisnya. Ya. Hadis berikutnya kita bacakan. Wa Ibnu Humaid Nah, kita lanjut tadi. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan al-wasilah yaitu wanita yang menyambut rambutnya atau menyambung rambut selainnya dengan rambut yang lain. Wal mausulah yaitu yang minta untuk disambung rambutnya. Wal mustausilah yaitu minta orang untuk melakukan hal tersebut apakah untuk dirinya atau untuk orang lain. Ini bedanya antara al-wasilah, al-mausulah, al-mustausilah.
Al-wasilah yaitu yang melakukan penyambungan rambut. Al-mausulah yaitu yang disambung rambutnya. Al-mustausilah yang meminta untuk diadakan penyambungan rambut. Apakah untuk dirinya atau untuk orang lain? Ini tiga sosok disebutkan dalam hadis. Al-wasilah yang menyambung, al-mausulah yang disambung, al-mustausilah yang minta untuk disambungkan. Apakah untuk dirinya atau untuk orang lain? Ini semuanya terkait dengan wanita, karena wanita yang perhatian dengan masalah kecantikan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu, dan telah datang dari Aisyah hadis seperti ini, muttafaqun alaih juga. Hadis berikutnya an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah, beliau mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu ama haji alal mimbar, ketika musim haji di atas mimbar. Wa tanawala qussatan min sya'rin kanat fi yadi harasi, maka Muawiyah memegang sanggul rambut yang berada di tangan budaknya, atau seorang budak milik Amir, ya, milik Amir di situ. Dia pegang sanggulan rambut. Kemudian Muawiyah berkata, "Ya ahlal Madinati, aina ulama'ukum?" Wahai penduduk Madinah, mana ulama kalian? Kenapa tidak dilarang ada perbuatan seperti ini? Itu ada orang menyambung-nyambung rambut di kota Madinah. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhihi. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu melarang dari perbuatan yang semisal ini. Wa yaqulu innama halakat banu Israil hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Dan Rasulullah berkata, sungguhnya para wanita Bani Israel, sungguhnya Bani Israel binasa ketika para wanita mereka menggunakan sanggul-sanggul, ya. Dan ini sesuai dengan hadis ini, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat lin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadhirah, sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi. Fayanzur kaifa ta'malun, kemudian Allah melihat bagaimana kalian hidup di atas muka bumi ini, bagaimana amal kalian dalam menghadapi ujian-ujian dunia. Kemudian kata Rasulullah SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa, waspadalah kalian dari fitnah dunia, dan terkhususkan waspadalah kalian dari fitnah wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israil terkait dengan wanita, terkait dengan wanita. Di sini Muawiyah menyampaikan makna yang mirip. Beliau berkata, inna ma halakat Banu Israil hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Sungguhnya Bani Israil binasa sejak kapan? Sejak para wanita menggunakan sanggul-sanggul ini di kepala-kepala mereka. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah Bani Israil dimulai dengan fitnah wanita yang bercantik, yang tabarruj, yang berhias tidak sesuai dengan aturan, maka akhirnya fitnah tersebut mengiring kepada fitnah-fitnah yang lain. Maka harusnya jadi pelajaran bagi kita, fitnah dimulai dengan fitnah wanita. Dari keluarnya mereka dari aturan Allah Subhanahu wa taala, berhias berlebih-lebihan, akhirnya menjalar ke fitnah-fitnah yang lain dimulai dengan wanita. Makanya para syaitan sangat semangat menjadikan wanita sebagai jerat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasyrafah syaitan. Istasyrafah syaitan. Sungguhnya wanita adalah aurat, kalau keluar maka syaitan mengintai. Itu mengintai untuk segera dijadikan sarana untuk menggoda lelaki. Taib. Di sini Muawiyah mengingkari, ya. Katanya, mana ulama Madinah? Kok enggak ada yang melarang, ya? Di sini mengingkari tentang sanggul rambut. Kita tahu di tanah air kita banyak sewa sanggul, benar enggak? Nah, itu enggak boleh. Itu pekerjaan haram. Pekerjaan haram. Kalau sanggul untuk suami sendiri yang enggak boleh, apalagi buat orang lain, dipajang kemudian dilihat oleh banyak orang. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis banyak diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Muawiyah, tadi diriwayatkan oleh Asma, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi perkara yang masyhur sampai diriwayatkan oleh banyak sahabat tentang larangan ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilah wal mustausilah. Sungguhnya Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, wal mustausilah yang minta untuk disambungkan rambut, yang minta untuk dirinya atau untuk orang lain. Wal washimah, melaknat wanita yang mentato, wal mustaushimah, dan wanita yang minta untuk ditato. Wanita untuk ditato. Di sini juga di antara hal yang dilarang oleh Nabi SAW adalah terkait tato.
tato. Itu menggambar pada tubuh. Menggambar pada tubuh ada dua model. Pertama yang permanen yang disebut dengan tato. Ini hukumnya haram dan terlaknat. Hukumnya terlaknat. Saya kemarin lihat beberapa tempat tato. Orang buka counter untuk tato. Ini tidak boleh. Adapun jika tidak permanen seperti pakai henna, pakai warna-warna ketika Idul Fitri, Idul Adha atau ketika ada walimah kemudian dihias-hias, maka ini enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah karena dia tidak permanen. Adapun merubah warna tubuh dengan dikasih tato atau merubah warna tubuh yang permanen atau semi permanen, karena tato yang mungkin 2 tahun 3 tahun. Benar atau saya enggak tahu tentang tato. Tato ada yang permanen, ada enggak? Ada enggak yang tidak permanen? Berapa tahun? Sebulan ada. Berarti ada. Ini juga dilarang karena dia semi permanen. Meskipun tidak merubah secara total, bisa permanen. Ini difatwakan oleh para ulama juga haram seperti difatwakan oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Meskipun dia tidak sampai selama-lamanya, tapi mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, maka ini semi permanen juga hukumnya haram. Berbeda dengan henna, mungkin seminggu udah hilang. Yang gitu-gitu bisa hilang. Maka ini tidak mengapa. Adapun kalau mentato, maka hukumnya haram dan tersebut terlaknat. Maka seorang wanita memikirkan nasibnya, bagaimana dia kemudian karena ingin berhias, kemudian dia mentato dirinya, kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat terus mengejar dia dimanapun dia berada, karena tubuhnya penuh dengan tato. Dan saya katakan ini dulu kebiasaan wanita, sekarang lelaki juga bertato. Tato sana, tato sini ya. Dan akhirnya seperti kewanita-wanitaan ya. Ada kemarin kawan cerita dia lagi nge-gym, ternyata ada laki-laki badan kekar bertato. Tatonya tato mawar. Waduh. Nggak lama kemudian main mata. Waduh. Aduh ini. Jadi tato bukan cuma wanita, itu kan tato juga Pak. Laki-laki juga bertato. Bukan tato naga, bukan. Maka ini tidak boleh, hukumnya haram dan terlaknat orang yang melakukannya. Yang mentato kerjaan terlaknat. Bagaimana seorang bisa nyaman sementara dia senantiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya nanti di alam barzah? Bagaimana nasib di akhirat sementara dia terlaknat? Bagaimana seorang wanita kemudian bertato sementara dia masih tertawa tertiwi sementara dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau permanen maka tidak boleh. Ya. Adapun kalau tidak permanen seperti henna tadi, ya, atau gambar-gambar pakai spidol, atau pakai apa, ini tidak permanen maka tidak masalah dengan beberapa syarat. Ya. Yang pertama, tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir, tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Misalnya dia mengikuti tatonya orang kafir, ada tato terkenal. Dulu Bon Jovi punya tato apa? Di sini, Superman ya, tato Superman. Tahu aja lu. Gue cuma pancing aja. Terus ada orang ikut-ikutan, itu orang kafir, dia ikut-ikutan bikin tato Superman karena ikut apa Bon Jovi. Enggak boleh itu. Itu orang fasik. Atau udah masuk Islam belum? Belum. Ketika itu dia fasik, enggak tahu sekarang saya tahu nasibnya. Itu dia mentato tapi ikut-ikut orang kafir, enggak boleh karena kita dilarang bertasyabuh dengan orang apa? Kafir. Sebagaimana telah lalu pembahasan. Ini syarat pertama, tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir. Misalnya ada orang punya tato tertentu di paha, dia bukan tato, dia cuma pakai spidol atau tato-tatoan, cuma main-main. Tapi karena gaya dia seperti orang kafir, ikut-ikut, maka ini hukumnya haram karena kita dilarang untuk bertasyabuh dengan orang kafir. Yang kedua, gambar-gambar tersebut, ini bukan tato yang haram ya, cuma henna, berhias. Demikian juga tidak boleh laki-laki bertato karena tato itu urusannya perempuan, maka tidak boleh laki-laki bertato secara mutlak. Karena tato itu bertasyabuh dengan apa? Wanita. Wanita tidak boleh bertato atau bukan bertato, tidak boleh menggambar dirinya dengan henna atau dengan spidol atau dengan warna-warna yang tidak permanen, hanya hilang sehari seminggu sudah hilang. Itu pun dengan syarat tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir. Kalau laki-laki dua kena haram, tidak boleh bertasyabuh dengan orang kafir dan juga tidak boleh bertasyabuh dengan wanita dan menghias badan dengan gambar-gambar itu perbuatan apa? Wanita. Perbuatan wanita, tidak boleh.
Karena laki-laki kalau niru-niru wanita artinya jadi kemayu. Jadi kemayu dan gemulai. Yang kedua, kalaupun wanita menggunakan henna atau gambar-gambar di tubuh mereka untuk berhias, maka tidak boleh mengandung gambar-gambar yang haram. Seperti hari Id, kemudian pakai henna, gambar burung di tangan, enggak boleh. Karena itu gambar makhluk apa? Hidup, enggak boleh. Atau gambar salib, itu enggak boleh. Ini enggak boleh. Atau syiar-syiar yang buruk, maka enggak boleh. Si lambang-lambang Yahudi enggak boleh. Adapun gambar bunga, enggak apa-apa. Gambar-gambar apa, hias-hias di tangan ketika Eid, ini tidak jadi masalah karena dia tidak permanen dan bukan tato. Kalau tato permanen. Yang ketiga juga tidak boleh dilakukan di aurat. Ya, ini luar biasa, orang non muslim mereka bikin tato sampai di aurat mereka. Sampai di aurat mereka. Macam-macam ya. Karena saya punya teman yang pernah ngisi di Masjid Nabawi cerita, dia ngisi pakai bahasa Inggris terus banyak orang nanya-nanya macam-macam tentang masalah tato, banyak sekali aneh-aneh. Tato di sinilah, tato di belakang, tato di depan, tato di macam-macam di tubuh ini semua ditatoin ya. Sampai di kemaluan. Tentu ini tidak boleh karena orang yang mentato akan melihat kemaluan tersebut atau orang yang menggambar akan melihat kemaluan tersebut. Ada seorang dia menikah dengan seorang wanita, dia tidak tahu wanita tersebut. Itu wanita tersebut bertato. Ketika dia malam pengantin, malam pertama, dia dapat ternyata wanita tersebut bertato di kemaluannya. Akhirnya dia ceraikan. Dia tidak kuat. Dia bilang, wanita ini bagaimana ketika masih gadis aja dia tidak punya rasa malu. Gimana orang bisa mentato di kemaluannya? Pasti orang yang mentato tersebut melihat apa? Kemaluannya. Dia bilang, ini saya nggak bisa. Akhirnya dia ceraikan karena dia tidak tahu karena wanita ternyata bertato di kemaluannya. Mungkin sudah bertobat Allah alam, tapi laki ini tidak kuat, dia ceraikan. Belum dia apa-apain, ternyata dia dapati ada tato di kemaluan wanita tersebut. Maka ini tentu tidak boleh ya. Kemudian kalaupun menggambar-gambar maka tidak boleh menggunakan bahan kimia yang bikin mudarat, kadang-kadang bikin apa? Mudarat. Maka kalau gambar-gambar biasa tidak permanen maka tidak mengapa hukum asalnya. Saya pernah ditanya bagaimana hukum merubah kulit hitam menjadi apa? Putih. Kalau dari luar krim-krim biasanya tidak permanen, tapi kalau dengan minum obat, kemudian pakai suntikan kimia, kemudian permanen sampai bertahun-tahun. Ini semi permanen. Ini saya khawatir juga dilarang karena semi apa? Permanen, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Kemudian wal mutanammisat, dalam riwayat wan namisah wal mutanammisah. An-namisah itu yang mencukur bulu apa ini? Alis. Wal mutanammisah yang itu minta untuk dicukur alisnya. Wal mutafallijat lil husni, dan yang mengkikir giginya supaya kelihatan indah. Al mughayyirati khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Ini salah satu tafsir tadi perkataan syaitan, wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah. Sungguh aku akan perintahkan mereka, aku bisikin mereka sampai akhirnya mereka merubah ciptaan Allah. Itu syaitan jadi wanita merubah ciptaan Allah itu dibisikin oleh syaitan. Kamu kurang cantik, ini rubah, ini rubah, ini rubah, ini rubah. Sehingga sekarang di mana-mana banyak operasi plastik. Kalau murah di mana operasi plastik? Pancingan lagi. Sana murah, sini murah. Hidung di ini bibir diturunin dikit. Operasi sana sini untuk kecantikan. Ini paling laris di kalangan para wanita. Dokternya pun bayar, minta upah mahal pun. Wanita kalau untuk kecantikan apa sih dia bayar? Apa sih dia bayar? Dirubah mukanya, dirubah. Sampai katanya ada yang bukan laki, perempuan aja, laki-laki, orang-orang luar sana rubah-rubah mukanya ketika masuk di scan di bandara berubah. Ini mukanya berubah. Karena berubah-ubah mukanya. Aslinya tidak ganteng. Sampai ada kejadian dulu, suami istri menikah, ternyata satunya melakukan operasi plastik. Ternyata anaknya nggak ada yang cantik.
Ketahuan ternyata ibunya palsu. Ternyata pakai operasi apa? Plastik. Anaknya kok nggak ada yang ganteng, padahal dia ganteng, istrinya cantik kok. Ternyata ini kok nggak ada yang ganteng-ganteng. Ternyata ibunya yang dominan ke anaknya, ternyata ibunya operasi apa? Plastik. Tapi kemudian jadi kata Nabi al-mughayyirati khalqallah, jadi mereka ini merubah ciptaan Allah karena untuk kecantikan, untuk keindahan. Nah, ini berbeda kalau melakukannya karena untuk pengobatan atau untuk memperbaiki yang rusak. Mereka merubah ciptaan Allah. Faqalat lahu, maka seorang wanita, imra'atun fi dzalik, ada perempuan, seorang wanita yang mengomentari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Wa ma li la al-anu." Faqala, "Wa ma li al-anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah." Ada perempuan mengatakan, "Kenapa kau laknat-laknat?" Dia tegur. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ngapain aku tidak melaknat para wanita tersebut sementara Rasulullah SAW telah melaknat mereka dan ada dalam Al-Qur'an. Aku laknat mereka karena Rasulullah telah melaknat." Hadisnya sahih, banyak dari riwayat para sahabat, Aisyah, Muawiyah, Asma, Ibnu Umar, hadisnya banyak. Rasulullah melaknat. Jadi masyhur Rasulullah melaknat. Kemudian Ibnu Mas'ud menambah, bahkan ada dalam Al-Qur'an mereka dilaknat. Qala Allah Ta'ala, itu wanita tersebut mengatakan, di mana di Al-Quran? Saya sudah baca Al-Quran, tidak ada. Bahwasanya wanita mentato, ditato, dilaknat. Wanita menyambung rambut, memperindah gigi. Di Al-Quran enggak ada. Ayat berapa? Kata Ibnu Mas'ud, ada kalau kau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan Rasulullah telah melaknat wanita-wanita tersebut, berarti telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, karena Allah mengatakan apa yang datang dari Nabi maka benarkan, apa yang dilarang dari Nabi maka tinggalkan. Tapi An-Nawawi berkata, "Al-mutafallijah hiya allati tabrudu min asnaniha liyataba'ada ba'dhuha min ba'd qalilan." Yaitu seorang wanita yang mengkikir giginya, orang buat kikir giginya sehingga agak renggang. Wa tuhassinuha wa huwal washar, dan diindahkan, kikir untuk rapi sehingga indah, disebut dengan al-washar. Dan ini kalau orang dulu supaya kelihatan muda, mungkin kalau semakin tua giginya semakin numpuk mungkin. Semakin numpuk, maka supaya tidak numpuk dikikir sehingga tak berjarak. Sehingga kalau dia terbuka tersenyum maka terlihat indah. Orang Arab dulu mereka menilai wanita dari banyak sisi, dari lesung pipitnya, dari giginya, dari senyumannya, dari banyak hal. Makanya kisah yang masyhur, istrinya Utsman bin Affan yaitu Nailah bintul Farafisah terkenal kalau dia tersenyum terlihat giginya, maka giginya sangat indah kalau dia tersenyum. Dan itu menjadi bahan pembicaraan di antara wanita bahwasanya Nailah bintul Farafisah seorang kalau tersenyum giginya kelihatan indah. Maka ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal di hadapan dia, maka dia dilamar, di antaranya yang melamar adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka setelah itu dia ambil batu, dia pukul giginya, dia ompongkan giginya sampai berdarah. Para pembantu-bantunya menyangka dia bunuh diri. Ternyata tidak, dia mengatakan cukup yang melihat keindahan gigiku hanya Utsman bin Affan. Tidak boleh laki-laki lain melihat apa? Indahnya gigiku. Masya Allah, wanita setia ya. Nah, di antara mereka berhias dengan mengkikir gigi supaya kelihatan jarang, kelihatan masih muda. An-namisah dia allati ta'khudhu min sya'ri hajibi ghairiha wa turaqqikuhu liyasira hasanan. Namisah yang mengkikir rambut, mungkin habis atau ditipisin. Ditipisin sehingga kelihatan lancip begini atau begini sehingga kelihatan cantik. Al-mutanammisah allati ta'muru man yaf'alu biha dzalik. Al-mutanammisah yang minta ini dilaknat, itu dilaknat. Maka hukumnya haram mengkikir bulu rambut. Mengkikir bulu rambut. Alis ya, alis. Ini namanya alis ya, ya. Dikikir ini hukumnya haram. Rasulullah mengatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Apalagi sudah dikikir habis, kasih spidol. Maka tidak boleh. Tapi bagaimana dengan perbuatan seorang wanita yang sekarang lagi juga ramai di mana-mana? Dia tidak mengkikir rambut, dia tahu kikir rambut diharamkan. Terus bagaimana caranya? Dia spidolin dengan warna kulit. Jadi yang kelihatan cuma apa? Tipis. Jadi seakan-akan alis dia tipis, tapi dia tidak cukur, cuma dikasih warna kulit. Jadi kelihatan apa? Tipis. Bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama, ditinjau dari
bahwasanya itu bukan mencukur, itu bukan mencukur. Yang dilarang Nabi adalah mencukur. Ditinjau dari hasilnya, hasilnya sama saja. Orang lihat dari jauh dipikir alisnya dicukur karena dia kasih warna kulit atas, warna kulit bawah sehingga kelihatan tipis. Sehingga banyak ulama juga mengharamkan karena hasilnya sama saja. Kemudian dia juga yang melihat rambutnya terkikis bukan cuma yang melihat rambutnya di spidolen seperti itu bukan cuma suaminya, dia bertabarus lihat oleh laki-laki yang lain. Seandainya dia lakukan itu di kamar buat suaminya, mungkin kita bilang masih oke atau di antara kalangan wanita. Tapi apalagi kalau dia keluar lihat oleh laki-laki yang lain, lagi pula hasilnya sama seperti wanita yang mencukur alisnya. Wanita yang mencukur apa? Alisnya. Berbeda kalau ternyata wanita tersebut memang ada aibnya, sejak lahir tidak ada alis. Ada wanita tersebut tidak ada alis, maka seperti dia boleh dia kasih misalnya rambut tumbuhan, ditumbuh rambut ya, dia tanam atau dia kasih spidol karena memang dia aib, memang dia tidak punya apa? Alis. Ini dia punya alis kemudian dia cukur, maka ini terlaknat. Demikian juga al-mutafallijat yang mengkikir giginya. Gigi kalau sudah indah enggak boleh dikikir-kikir. Supaya lebih indah. Maka hati-hati orang yang pasang kawat gigi. Kalau giginya sudah indah, normal, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, cuma dipermasalahkan. Dokter yang tukang perbaiki, oh ini memang masalah, bagusnya kalau gini-gini. Padahal sudah enggak ada masalah. Beda kalau giginya maju depan, mundur, gini-gini ya, zigzag ya, itu mungkin. Giginya normal aja, tapi hias-hias. Padahal suaminya juga enggak gitu penting. Maksudnya biasa-biasa aja, cuma akhirnya ini khawatir merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena untuk memperindah. Beda kalau untuk menormalkan kembali fungsi gigi. Itu banyak perempuan yang agak mancung dikit jadi jelek, itu enggak apa-apa diperbaiki karena asalnya perempuan giginya tidak maju, asalnya normal. Tapi kalau giginya normal kemudian dipasang kawat, maka ini khawatir termasuk dalam hal ini. Taib. Rambut dalam tubuh manusia ada 3 model. Berapa menit lagi? 3 menit. Berapa? 5 menit. Rambut di tubuh manusia ada 3 model. Pertama, rambut yang diperintahkan untuk dihilangkan, dicabut seperti bulu ketiak sama rambut apa? Kemaluan. Ini disuruh untuk dibersihkan. Yang kedua, rambut yang dilarang untuk dihilangkan. Seperti laki-laki jangan cukur jenggot, jangan cukur apa? Alis. Ini dilarang. Yang ketiga selain itu, rambut selain itu seperti rambut di tubuh, di lutut, di paha, maka ini hukum asalnya tidak mengapa untuk dihilangkan. Rambut selain yang diperintahkan untuk dihilangkan dan selain yang dilarang untuk dihilangkan, maka rambut selain itu maka boleh dihilangkan, boleh dibiarkan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena di luar daripada model 2 rambut yang sebelumnya. Oleh karena kita ingatkan kepada para wanita dan juga para suami untuk berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita membiarkan istri kita terlaknat. Dan bisikan-bisikan dari luar menyuruh istri kita, apalagi kita kalau punya uang, rubah ini, operasi ini. Lihat kalau ternyata itu terlarang maka jangan. Karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagusnya kalau dikecilin dikit hidungnya. Ini bagusnya kalau dimembelekkan sedikit bibirnya. Ini bagusnya kalau dagingnya dilancipkan sedikit. Ini bagusnya kalau dipotong tembemnya. Ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang istri tapi jangan buat dia terlaknat. Ya. Kita ingin istri kita cantik tapi jangan buat istri kita terlaknat. Adapun kalau masalah untuk memperbaiki yang tidak normal maka itu tidak jadi masalah. Seperti orang punya alis ternyata tembus sampai tembus. Nah, ini para ulama mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa karena ini bukan alis, ini melampaui. Jadi ada wanita yang alisnya apa tembus. Seperti tidak normal seperti wanita muncul kumis. Ada wanita berkumis, ada wanita berkumis ya, tipis-tipis. Boleh enggak dihilangkan? Boleh karena itu aib. Ada wanita berjenggot. Tipis-tipis. Boleh dihilangkan enggak? Boleh. Karena itu aib bagi wanita. Aib bagi wanita. Seperti ini tidak jadi masalah. Bahkan operasi untuk menghilangkan secara permanen itu bagus karena untuk memperbaiki sang wanita. Intinya kalau ternyata hanya untuk mempercantik yang sudah normal, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap merubah ciptaan Allah
tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho sehingga dia ingin merubah apa yang Allah ciptakan, takdirkan buat dia sehingga terjerumus dalam berbagai macam kemungkaran dan akhirnya hidup terlaknat dan lelaki yang membiayainya juga khawatir terlaknat karena dia yang biayai istrinya untuk melakukan hal-hal tersebut demi kesenangan syahwatnya. Sayang kamu kurang cantik, hidungmu mancungin dikit deh. Ya istri pasrah aja. Mas maunya gimana? Maunya ini. Sayang dadamu harus dipermak. Kenapa? Abi enggak mau, akhirnya bayar dada dipermak. Enggak boleh. Terlaknat. Baik, mungkin sampai di sini saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Sudah azan dulu. Semua ya. Ada yang bertanya saya persilakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, jika 1 Muharram pemerintah pakai hisab, apakah tetap ikut atau ikut ru'yah hilal? Ikut ru'yah hilal, ikut ru'yah hilal. Dan biasanya pemerintah juga ikut ru'yah apa? Hilal. Tapi ini kenapa pakai hisab saya enggak tahu. Kemarin terlihat hilal atau menurut hisab hilal di Aceh 4 derajat. Saya baca ada di berita. Hilal di Aceh 4 derajat secara metode hisab. Jadi metode hisab ada beberapa metode. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.